Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai enkapsulasi. Definisi dan tujuan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan menentukan hak akses pada properti atau metode. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti demi alasan keamanan. Tahap enkapsulasi menentukan pemberian hak akses pada setiap properti atau metode. Tipe akses modifier enkapsulasi. Enkapsulasi pada OOP terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada public. Properti maupun metode yang diset sebagai public dapat diakses oleh seluruh kode program di luar maupun di dalam kelas. Ini termasuk juga untuk kelas turunannya. Yang kedua, ada protected. Properti maupun metode yang diset sebagai protected hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau kelas turunan dari kelas tersebut. Tidak bisa diakses dari luar kelas maupun turunan dari kelas tersebut. Dan yang ketiga, ada private. Properti maupun metode yang diset sebagai private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kelas lain maupun kelas turunannya tidak bisa mengakses properti atau metode tersebut. Ada getter dan setter. Getter dan setter adalah metode yang digunakan untuk mengimplementasikan enkapsulasi, terutama untuk atribut yang bersifat privat atau terlindungi. Adapun getter di sini yaitu untuk metode yang digunakan untuk mendapatkan atau mengakses nilai dari sebuah atribut. Getter memastikan atribut hanya bisa dibaca dan tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Setter adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau menetapkan nilai dari sebuah atribut. Setter memberikan cara yang aman untuk mengubah nilai atribut, memungkinkan kontrol terhadap bagaimana nilai tersebut diperbarui. Menggunakan getter dan setter memungkinkan penambahan logika tambahan seperti validasi data atau format tertentu saat nilai atribut ditetapkan atau dibaca. Keunggulan menggunakan getter dan setter. Yang pertama, ada keamanan. Melindungi data dari modifikasi langsung, sehingga data hanya bisa diakses atau diubah melalui metode yang sudah ditentukan. Kedua, ada kontrol penuh. Pengembang dapat menambah logika seperti validasi data saat menetapkan nilai setter atau mengakses nilai getter. Dan yang ketiga, ada enkapsulasi. Membantu mencapai enkapsulasi, menjaga data tetap aman dan tidak terpapar keluar kelas. Keamanan data melalui enkapsulasi. Enkapsulasi meningkatkan keamanan data dengan membatasi akses langsung ke atribut, memungkinkan penerapan validasi dan enkripsi data secara terpusat. Misalnya, memastikan panjang password minimal atau mengenkripsi password sebelum disimpan. Memberikan pengendalian akses untuk menentukan siapa dapat membaca atau menulis data tertentu, menjaga akses tidak sah, dan melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan. Itulah beberapa yang dapat saya jelaskan tentang enkapsulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.